Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar iyadan billahi minan nar. Amma ba'du. Sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka su'ul khatimah, keburukan di akhir dari kehidupan manusia dan konsekuensi dari su'ul khatimah tersebut, ini adalah pembahasan di khutbah kita pada hari ini. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa tidak akan ada manusia dan jin yang bernyawa yang akan lekang di muka bumi ini dari sang maut. Maka tidak ada yang hidup immortal dalam kekekalan, tidak pernah untouchable dengan maut, tidak pernah tersentuh dengan maut, tidak pernah ada, never ever, dari semua yang bernyawa. Karena Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka ayat ini disebutkan di 3 surat, saking pentingnya bagi kita. Kullu nafsin, lafaz kullu memberikan makna umum, maknanya seluruh. Nafsin yang mempunyai nyawa, dha'iqatul maut, pasti akan dijemput, pasti akan ditemui oleh sang maut. Tidak ada pengecualian, karena kullu yufidul umum, karena lafaz kullu memberikan makna keumuman. Tidak para nabi dan tidak para aulia as-salihin dan tidak orang-orang yang kafir musyrik dan tidak pula mereka orang-orang yang beriman, semuanya akan masuk kepada keumuman ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan begitupun semakna dengan ayat ini, Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka setiap yang ada di muka bumi ini fan, kefanaan. Tidak ada immortal, tidak ada kekekalan, pasti akan musnah, pasti akan mati, kecuali wajah Allah Jalla wa'ala yang tersisa. Maka di dalam 2 ayat ini ya ibadallah tergambar bagi kita, di saat maut menjemput, maka apa yang akan kita lakukan?
Apakah kita dalam keadaan su'ul khatimah? Atau apakah kita dalam keadaan husnul khatimah? Maka pembahasan kita di khutbah ini tentang su'ul khatimah saja untuk memperingkas masalah ini. Maka apa itu su'ul khatimah? Dan bagaimana tingkatan su'ul khatimah? Dan bagaimana lawazimuha, consequence bagi mereka orang-orang yang mempunyai su'ul khatimah di akhirat kelak? Disebutkan oleh Siddiq Hasan Khan dari ulama ahli sunnah di kitabnya Yaqadati Ulil Abrar. Disebutkan bahwa su'ul khatimah adalah suatu kejadian di mana di saat ruh dijemput, di mana datang sakaratul maut kepada seluruh manusia, maka su'ul khatimah terbagi menjadi dua perkara. Perkara yang pertama asyadduha, perkara yang pertama yang paling dahsyat dari yang kedua. Apa itu? Lama ja'at sakaratul maut, di saat datang sakaratul maut, maka keimanan orang ini down, dalam keadaan turun, bal fihi syak, dalam keadaan keraguan tentang keislamannya, dan bahkan juhudi, dalam keadaan penolakan keimanan. Maka di saat dicabut maut, orang ini dalam keadaan keraguan dari agamanya, bahkan lost his religion, bahkan telah hilang dari agamanya, mati dalam keadaan kekufuran, mati dalam keadaan kesyirikan, mati dalam keadaan keraguan, kemunafikan, benar adanya hari kiamat, benar adanya Allah atau tidak. Maka ini tingkat yang pertama dari su'ul khatimah, mempunyai awakib, mempunyai consequence, mempunyai perhitungan di sisi Allah. Apa? Forever in hell. Dan yang kedua, su'ul khatimah yang lebih rendah darinya. Apa itu? Di saat ja'at sakratul maut, di saat datang maut menjemput, orang ini yuhibbu min syahawati dunya wa syubuhatiha, maka orang ini dalam keadaan senang dan cinta kepada syahwat dunianya yang diharamkan oleh Allah. Maka dia mati dalam keadaan berzina, dia mati dalam keadaan memakan uang riba yang haram, penuh kenikmatan karena didapatkan dengan mudah dan mendolimi manusia. Maka orang ini mati dalam keadaan meminum minuman keras karena syahwatnya, dan juga menyuntikkan heroin kepada tubuhnya. Dan bahkan orang ini dalam keadaan putus asa dari dunianya, maka dia suicidal, bunuh diri. Maka ini tingkatan yang kedua, di mana orang ini mati dalam keadaan kecintaan kepada dunia, namun masih di hatinya ada tauhid. Maka ini mempunyai konsekuensi yang lain. Apa itu? Tidak menyebabkan kekekalan dia di api neraka. Maka dari dua peristiwa ini, dari su'ul khatimah, maka silahkan introspeksi kepada diri kita sendiri, ya ibadallah. Maka di saat sang maut menjemput, wajaat sakratul maut, di saat datang malaikatul maut, apa yang kita lakukan? Apa yang menjadi last voyage dari pelayaran terakhir kita menuju ke muara mana? Muara surga, muara neraka. Dan juga the last destination kita tanya kepada diri kita, apa akhir amalan yang akan kita lakukan? Amalan baik beribadah kepada Allah yang bermuara kepada surga, atau the last destination, tujuan akhir penerbangan kita
kita melaksanakan landing di dermaga api neraka, iya dan billah. Maka ini semua tidak ada yang mengetahuinya, karena Allah telah berfirman, wa ma tadri nafsun madza taksibu gada, wa ma tadri nafsun bi ai ardin tamut. Maka di dalam ayat ini disebutkan tidak ada orang yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, dan tidak ada yang mengetahui kapan dia akan dimatikan, di mana dia akan dimatikan, dalam keadaan su'ul khatimah ataupun husnul khatimah dia dimatikan. Maka semuanya dalam keadaan unknown, tidak diketahui. Dan begitupun di dalam hadis yang lain, hadis yang masyhur dari Abdullah bin Mas'ud yang muttafaqun alaih, yang hadis ini panjang, yang maknanya bahwa Allah menciptakan Bani Adam di perut ibundanya dalam keadaan 40 hari berbentuk mani, kemudian 40 hari berbentuk dari darah, dan kemudian dari daging yang terbentuk. Maka setelah 120 hari diutus malaikat, fayunfakhu fihi ruh, maka malaikat ini diperintah oleh Allah untuk meniupkan ruh, sehingga embrio tadi bergerak hidup. Tidak cukup dengan itu, dituliskan nasibnya, min rizkihi wa amalihi wa umrihi wa min syaqiyyin am sa'idin. Dari rizkinya ditulis, dan dari umurnya, usianya ditulis, dan dari kehidupannya, apakah dia beruntung menjadi lucky man, ataupun bahkan dia menjadi orang-orang yang nestapa di dunia dan di hari akhirah kelak dengan masuk api neraka. Maka kemudian Nabi mengatakan, innal abda la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yaron nas bainahu wa bainal jannah illa shibrin aw dhira fasabaqahu al-qadar faya'mal bi amali ahlin nar famata ala dzalik fadakhalan nar. Maka bisa jadi seseorang yang sepanjang hidupnya menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, namun ditakdirkan dia di lauh mahfuz tercatat menjadi penghuni api neraka. Maka Allah bolak-balikan hatinya, maka Allah rubah hatinya, di mana manusia memandang kepada orang ini dia ahlu surga. Surga baginya sangat dekat, seakan-akan satu depak, seakan-akan satu jengkal saja. Namun jika Allah inginkan dia menjadi penghuni api neraka, Allah akan merubah the last voyage, pelayaran terakhirnya ke muara api neraka, the last destination, tujuan akhirnya kepada bandara api neraka. Maka dia akan condong hatinya kepada kemaksiatan tingkat yang kedua, atau kepada kesyirikan tingkat yang kedua, pertama. Maka Allah matikan iman dia dalam keadaan muslim yang su'ul khatimah, mati dalam keadaan dosa besar, atau bahkan mati dalam keadaan kekufuran. Dan ini perkara yang mudah bagi Allah. Maka di dalam hadis yang lain disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sahl bin Sa'ad, innamal a'malu bi khawatimiha, innamal a'malu bi khawatimiha, bahwa sungguhnya amal-amal seseorang yang menyebabkan dia masuk api neraka dan menyebabkan dia masuk kepada surga yang penuh kenikmatan, bi khawatimiha, tergantung dengan amalan-amalan terakhirnya. Maka jika dia su'ul khatimah, maka di api neraka dengan tafsil yang akan datang. Dan jika dia husnul khatimah, maka dalam rahmat Allah di surganya.
Maka oleh sebab itu ya ibadallah, introspeksi atas diri kita sendiri. Apakah kita akan melaksanakan su'ul khatimah ataupun husnul khatimah di saat sang maut menjemput kita? Maka itu semuanya kita tidak mengetahuinya, dan bahkan keimanan kita sekarang tidak bisa menjamin karena fitnah dari dunia yang sangat besar yang bisa menyebabkan manusia menjadi kufur dan syirik dan ahli maksiyah di akhir dari hayatnya. Seperti hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, badiru bil a'mal fitanan kakit ilailil mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu li gharadin minad dunya. Maka kata Nabi mengatakan tentang permasalahan fitnah dunia yang bisa menyebabkan manusia su'ul khatimah dengan cepat, badiru bil a'mal, wahai kaum muslimin, laksanakanlah amal-amal soleh semampu kalian, jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nantikan. Selama sekarang ada waktu untuk salat Jumat, salatlah. Selama sekarang ada waktu untuk membaca Al-Quran, salat setelah sunnah Jumat, salatlah dan bacalah Al-Quran. Dan selama ada uang untuk memberikan nafkah, berinfaklah. Fitanan kakit ilailil mudlim, karena di sana ada fitnah dunia, yang mana fitnah dunia ini bagaikan kegelapan yang merayap, yang kita tidak menyadarinya. Maka disebutkan saking bahayanya, dimisalkan oleh Nabi, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari seseorang dalam keadaan beriman, berislam kepada Allah, salat fajr. Tiba-tiba di siang hari mulai bergeming, ba'dal asr mulai condong kepada kekufuran, ba'dal maghrib kafir, musyrik, karena menjual agamanya untuk fitnah di dunia yang dahsyat. Maka introspeksilah ya ibadallah, apakah last destination kita, dan apakah last voyage, perjalanan terakhir kita, dalam keadaan su'ul khatimah ataupun husnul khatimah? Maka silahkan setiap kita untuk introspeksi. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahimun.